Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajah di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, serta diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita berada di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini adalah bulan yang paling mulia dari sekian bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama ahli tahqiq, yakni Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, menyampaikan bahwa bulan Rabiul Awal itu bahkan lebih mulia daripada bulan Ramadan. Tapi sebagian orang mungkin menganggap ini terlalu lebay. Kenapa? Beliau punya nalar bahwa Al-Quran tidak akan turun tanpa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, semua kebaikan-kebaikan pun tidak akan turun tanpa diciptakan Nabi Muhammad SAW. Lebih daripada itu, bahwa Ramadan itu menjadi mulia bukan karena Ramadannya. Jadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus, Ramadan itu sudah ada, ya, sudah ada. Namun Ramadan itu menjadi mulia oleh karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, ya, diturunkan Al-Quran. Itulah yang menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Lalu kemudian terkait dengan kelahiran Nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka Mekah itu sebagai kota yang gersang, ya, kota yang gersang dan tidak menjadi tempat destinasi, ya, untuk orang-orang beribadah di sana. Tetapi kemudian meskipun sekarang tetap gersang, ya, Mekah tetap gersang hanya karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam agar kota Mekah itu tetap diberikan buah-buahan yang melimpah meskipun tidak ditanam di kota Mekah. Itu karena berkat doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa Mekah yang begitu itu kemudian menjadi kota suci? Ya karena bergantung apa yang ada di dalamnya. Kota Mekah menjadi kota suci karena di dalamnya dilahirkan Nabi Agung, yakni Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian sekarang kita timbang bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang menjadikan Ramadan sebagai bulan yang istimewa. Ya, padahal juga kita tahu Al-Quran itu adalah syifa rahmatan wa syifa'ul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa, sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang beriman. Ya, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang beriman. Sementara Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah inilah yang menjadikan pemahaman kita bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang seharusnya menumbuhkan kegembiraan raya bagi hati kita karena kita telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi kadang kita yang mendapatkan nikmat itu biasa-biasa saja. Padahal Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Rasulullah menyampaikan, "Laukana Musa hayyan, lawasi'ani illa ittiba'i." Ya, lawasi'ahu illa ittiba'i. Katanya siapa? Rasulullah menyampaikan, andaikan Musa itu hidup, maka tidak akan ada yang bisa melapangkan dadanya kecuali dia mengikutiku. Ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itulah makanya mengapa kita di bulan Maulid ini kita harus bergembira, karena ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, walaqad manallahu, dan sungguh Allah menganugerahkan alal mu'minin, terhadap orang beriman, idz ba'asa fihim rasulan, ketika Allah mengutus kepada mereka rasul, ya, yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan ilmu serta hikmah, wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin, meskipun sebelum itu mereka itu dalam keadaan sesat. Itu artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebut Allah sebagai minnah. Minnah itu apa? Anugerah yang paling berat, yang paling tinggi nilainya. Makanya disebut minnah itu katanya adalah an-ni'matus saqilah, nikmat yang paling berat, ya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka kita di bulan Rabiul Awal ini harus berupaya gembira, ya, gembira karena apa? Karena telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita melihat fenomena, ya, fenomena. Kata para ulama bahwa hari raya itu ada 3. Ya, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan ternyata juga Maulid itu sebagai hari raya. Bahkan hari rayanya itu setiap hari sepanjang Maulid itu. Ya, coba kalau hari raya Idul Fitri kan hanya sehari saja. Idul Adha sehari saja, tapi Maulid itu sepanjang bulan itu ramai dengan Maulid. Itu tandanya hari raya, ya, merayakan. Ya, kalau merayakan ya Maulid Nabi, ya kita harus bergembira, ya, bergembira. Dan cara bagaimana kita bergembira, maka kita harus memiliki semangat yang lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya, yakni dalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baca sholawat. Sholawat itu ya rahasianya luar biasa. Jadi sholawat itu adalah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Makanya orang-orang dulu itu kalau bikin doa diselipin sholawat di dalamnya. Nggak ada namanya sholawat Fatih, ada sholawat Tibil Qulub, itu doa tapi di dalamnya diselipkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apabila orang berdoa namun tidak dibacakan sholawat di dalamnya, maka doa itu menggantung, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti apa? Sholawat itu adalah sebuah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali kita bersolawat kepada Rasulullah, maka kita mendapatkan 10 solawat dari Allah. 10 solawat dari Allah. Ya bayangkan, kalau dari orang biasa kita dapat solawat itu kecil. Tapi kalau dari Allah meskipun 1 itu sudah sangat banyak. Kenapa? Karena pemberian Allah itu adalah tak terbatas. Meskipun itu nilainya 1, apalagi 10. Kemudian orang bersolawat itu akan mendapatkan 70.000 solawat dari para malaikat. Ya, 70.000 solawat dari para malaikat. Makanya solawat itu tidak ditinggalkan oleh siapapun. Bahkan seorang wali sekalipun tidak akan pernah meninggalkan solawat.
Karena sholawat itu adalah seperti air yang terus menumbuhkan jiwa kita mendekati cahaya apa? Cahaya ilahi. Terus akan tumbuh jiwa manusia ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu 10 kebaikan yang akan diberikan setiap satu. Kemudian keburukan kita 10 akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kemudian diangkat derajat kita oleh Allah 10. Ya, jadi kebaikan 10 diangkat derajat 10, keburukan kita dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 setiap kali kita bersolawat. Ya, makanya di bulan Maulid ini kita harus menyediakan waktu bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW dengan cara membaca sholawat. Ya, saya mungkin tahadus bin ni'mah. Setiap hari tidak pernah lepas dari bersolawat kepada Nabi. Karena sesungguhnya kawan sejati kelak yang akan ikut menderita ketika kita menderita, terutama di yaumil mahsyar, adalah Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin orang tua kita, anak-anak kita, siapapun yang dekat dengan kita, di yaumil mahsyar dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi ada sosok yang tidak memikirkan dirinya sendiri, memikirkan ummati. Ini Sayyidina Muhammad SAW. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, maka kita semakin dekat jiwa kita dengan Nabi Muhammad SAW. Inna awlan nasi biyaumil qiyamah aksarus salatu alayya. Jadi yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin sebagai pengingat bagi kita agar kita tidak mengabaikan bulan Rabiul Awal ini, agar diisi dengan spirit kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu baca kisah-kisah Nabi, baca kisah Nabi yang bagus itu ya banyak sebenarnya yang bagus. Ada fikih sirah ya karya dari Syekh Ramadan Buti. Di situ tidak hanya menjelaskan sejarah tapi menjelaskan tentang fikih-fikihnya. Jadi hukum-hukum di dalamnya dijelaskan oleh Syekh Ramadan Buti. Nah, jadi banyak membaca kisah-kisah Nabi Muhammad SAW untuk apa? Agar semakin tumbuh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kita akan melanjutkan kajian kitab Kimia Sa'adah. Qal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darain amin Allahumma amin. Kita masuk halaman ke 92 ya. Wa'lam anna syahwata wal ghadabah allataini fil bahaim ju'ilata aidan fi bani Adam. Wa'lam ketahuilah anna syahwata sesungguhnya syahwat, jadi nafsu syahwat, wal ghadab dan nafsu ghadab, allataini yang keduanya itu fil bahaim di dalam binatang ju'ilata, ya, ada pada binatang ju'ilata dijadikan keduanya, jadi nafsu syahwat dan nafsu ghadab aidan fula fi bani Adam di dalam diri anak Adam. Jadi syahwat dan ghadab itu juga ada pada anak Adam. Dan ini tetap harus ada. Sekali lagi selalu yang saya tekankan, kita tidak diminta membunuh nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Kita hanya diminta mengendalikan nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Karena kalau kita mengelola nafsu syahwat, kita bisa mengelola nafsu ghadab, maka itu menjadi kebaikan bagi kita, ya, menjadi kebaikan. Kalau orang tidak punya nafsu syahwat, maka kehidupan ini berhenti, ya. Kalau orang nggak punya nafsu syahwat, kehidupan ini berhenti. Nggak ada orang yang menikah, nggak ada orang yang bekerja, nggak ada orang yang berusaha. Kenapa? Karena yang mendorong orang untuk berusaha, mendorong orang untuk menikah lalu berketurunan itu karena ada nafsu syahwat, ya. Nafsu syahwat itu tetap harus ada tetapi terkelola.
Makanya kan Rasulullah Muhammad SAW suatu saat menyampaikan orang berzina itu haram. Tapi orang yang menikah ya lalu berhubungan suami istri itu adalah mendapatkan pahala yang melimpah. Loh, bukankah itu syahwat? Iya, tapi syahwat yang halal. Sementara pertama adalah syahwat yang haram. Jadi syahwat itu tetap harus punya midan, namun tetap dalam kendali kita. Ya, tetap dalam kendali kita. Jadi kemudian yang kedua, ghadab. Ghadab ini penting, ya, penting karena kalau tidak ada ghadab, tidak ada kecemburuan. Ya, kalau orang nggak cemburu, istrinya ketemu orang wis nggak apa-apa. Itu karena nggak ada kecemburuan, ya jadinya dia jadi kelihatan lemah. Ya, cemburuan itu ada, namun kita harus sekali lagi mampu mengendalikan kemarahan. Ya, karena apa? Karena kemarahan itu akan membuat kearifan, kebijaksanaan itu dan ilmu atau nur itu akan lenyap dari dalam hati kita. Jadi ketika marah itu yang muncul nar. Maka ketika nar menguasai kita, nur itu akan lenyap dari hati kita. Jadi dalam diri kita ini kalau tidak ada nur, berarti ada nar, ada api. Kalau api kemarahan itu melalap dan menguasai hati kita, maka nur itu akan hilang dari diri kita. Karenanya maka bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah untuk mengakses ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mujahadahnya bukan hanya berpuasa. Mujahadahnya adalah puasa dari marah. Ya, puasa dari marah. Kalau dia mampu bisa menahan marah dalam beberapa bulan, maka nanti akan turun hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena nafsu ghadab atau nafsu syahwat itu kata guru saya, dengan ilmu hikmah atau ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala seperti awan bagi matahari. Seperti awan bagi matahari. Meskipun matahari itu terang benderang karena awan yang pekat ya, yang tebal, maka matahari tidak bisa menembus bumi. Ya, tidak bisa menembus bumi. Nah, demikian orang yang punya nafsu syahwat atau nafsu ghadab, maka tiba-tiba ilmunya itu lenyap. Ya, tiba-tiba ilmunya lenyap. Seperti seorang profesor sekalipun, tapi dia marah, bentak-bentak orang di depan umum, kelihatan dia tolol. Ya, kelihatan dia apa? Bodoh. Ya. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu seharusnya dia juga terampil mengendalikan emosinya. Ya, mengendalikan hawa nafsunya. Nah, kemudian walakinnahu u'tiya syai'an. Akan tetapi ia, anak Adam itu u'tiya syai'an akhara ziyadatan. Diberi sesuatu yang lain sebagai tambahan. Alaiha atas syai'an itu asyarafu wal kamal, yakni asyarafu kemuliaan dan kesempurnaan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang utuh. Ya, manusia itu makhluk yang utuh. Makanya tidak ada yang lebih sempurna daripada manusia. Oleh karenanya Allah kenapa memilih manusia sebagai wakil. Ya, kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada kesempurnaan. Seperti yang saya jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa alam semesta ini kan ada 3. Nah, ada 2. Ada namanya makrokosmos, ada namanya mikrokosmos. Makrokosmos itu alam semesta. Ya, yang alam semesta ini pun kata Allah tidak bisa mencakup diriku. Jadi langit dan bumi tidak bisa menampung Allah. Ya, tidak bisa menampung Allah. La wasi'ani ardi wala samai. Langit, bumiku dan langitku tidak bisa menampung aku. Tapi yang bisa menampung aku, katanya Allah, adalah orang yang beriman. Dan orang yang mencintaiku. Nah, artinya apa? Alam semesta ini nggak bisa menampung Allah. Namun, sekali lagi, ada namanya mikrokosmos. Mikrokosmos itu adalah manusia. Seperti yang kita sampaikan kemarin. Manusia itu
memang seperti perasan atau intisari dari seluruh kehidupan, dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di alam semesta itu diringkas di dalam diri manusia. Bahkan ditambah dengan apa? Dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Jadi manusia itu ya secara fisik ya, secara fisik memang minim, kecil, namun dia ini bisa menampung seluruh kehidupan ini. Sehingga Sendang Dur di Lamongan itu pernah menyampaikan manusia itu adalah apa? Perahu dalam lautan dalam perahu. Lautan dalam perahu. Ini artinya perahunya kecil tapi sungguh itu menampunglah lautan. Nah, namun demikian manusia itu memiliki berbagai macam elemen dan anasir di dalamnya. Ada setan ada pada manusia, setan ada pada manusia. Kemudian binatang juga ada pada manusia. Malaikat juga ada pada manusia, ya toh? Bahkan Allah pun bisa ditampung oleh manusia. Ya. Maka manusia itu memiliki 7 martabat. 7 martabat. Ya, ini sudah mungkin saya sampaikan. Martabat pertama adalah benda mati. Benda mati. Apa benda mati yang ada pada manusia? Ya seperti gigi. Ya, bayangkan kalau gigi ini tumbuh, ya kan? Tumbuh terus, ya. Ya itu kan bisa potong gigi setiap bulan, ya. Bukan potong rambut, potong gigi. Ya. Ada dalam diri manusia seperti yang sudah sampai pada puncaknya seperti tulang, ya sudah nggak bisa tumbuh lagi. Ya, ada benda mati di dalam diri manusia. Yang kedua, ada namanya nabati. Yani apa? Tumbuhan, rambut, ya, bulu-bulu yang ada pada kita itu adalah nabati. Nah, kemudian yang ketiga adalah hewani. Dalam dimensi juga ada menampung hewan. Ya, pingin makan, ya pingin menikah, ya pingin apa itu kan kerja-kerja hewan pun bisa melakukan itu. Ya. Ingin tidur. Ini hewan. Kemudian yang berikutnya ada namanya insan, manusia. Ya, manusia. Ya manusia sendiri ya adalah yang bisa berbicara. Ya, atau hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara, berakal. Kemudian di atas manusia itu ada namanya malaki, jadi malaikat. Malaikat itu punya rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin beribadah, ingin taqarrub, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dia ketika bisa menyebut-nyebut nama Allah. Makanannya malaikat itu kan tasbih. Jadi kenikmatannya malaikat itu ketika menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri manusia juga ada namanya potensi malaikat. Jadi coba kita biar selama ini tidak hanya sekedar kenikmatan kita berhenti pada kenikmatan hewani. Ya kan kita kan saya mungkin kenikmatannya ya makan enak ya. Minuman itu enak ya. Tidur ternyata juga enak ya. Tidak pernah mungkin merasakan baca Quran kemarin itu enak rasanya, ya kan? Ini kan nggak pernah kan, jarang kita menyebutkan itu. Rasanya nikmat sekali baca Al-Qur'an ya, kemarin itu kita tadabbur Al-Qur'an gitu kan, zikir bersama kok nikmat sekali ya. Jarang kita menyebut itu kan. Yang kita sebutkan makan itu enak, di restoran itu enak ya. Ya. Atau mungkin kalau pun ke masjid enak ya, adem di masjid itu, adem toh ya. Bukan zikir aslinya itu kan. Jadi kita ini lebih pada kenikmatan hewani yang kita cerap, tapi belum sampai pada kenikmatan malaki. Kalau kenikmatan malaki itu, ya Allah, nikmat ya sujud itu. Kenikmatan sujud. Kalau sujud di hadapan Allah, udah nggak lihat siapa-siapa, seolah lupa sama suami, lupa sama anak-anak, ingat Allah saja, kok nikmat ya. Rasanya nggak ada beban hidup ini.
Ya, nggak ada beban, ringan gitu. Coba kita sesekali itu merasakan bagaimana kita menemukan nikmatnya, nikmat spiritual ini, nikmat malaki. Ya. Dan di atas malaikat itu masih ada lagi. Siapa? Di atas malaikat itu ada namanya Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah jiwa yang sudah tidak punya lagi keakuan. Kalau kalau apa malaikat itu nggak punya penyakit hati, ya nggak punya penyakit hati, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada riak itu malaikat. Tetapi malaikat itu masih punya ego, merasa dirinya yang beramal. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah. Kemudian malaikat mengatakan ataja'alu fiha. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini? Ya. Mayyufsidu fiha. Ya, orang atau makhluk yang membuat kerusakan di dalamnya. Wa yusfikud dima dan melimpah apa itu? Eh, mengucurkan apa darah ya. Wa nahnu katanya dia. Wa nahnu nusabbihu. Sementara kami ini selalu bertasbih dan menyucikan engkau. Dia masih menyebut namanya aku, kami ini. Kami ini loh bertasbih, kami ini berzikir, kami ini menyucikan engkau setiap saat. Apa enggak cukup ya Rob? Nah, ini dalam konteks ini, kata guru saya, malaikat itu masih punya ego. Merasa bahwa yang bertasbih itu dirinya. Merasa yang menyucikan Allah itu dirinya. Seolah-olah itu bukan bagian dari kehendak Allah atau afalnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang sudah sampai pada yang keenam ini, Nur Muhammad ini, maka dia sudah nggak ada ego. Nggak ada ego. Kalau orang nggak ada ego itu sebenarnya nikmat ya. Nikmat. Karena selama ini kita mudah tadi tersinggung, mudah sakit hati. Karena kita ini merasa ada. Ya, merasa ada. Padahal yang sebenarnya ada, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita sampai nanti kepada martabat yang terakhir, yakni Allah. Kita merasa bahwa semua ini adalah afalnya Allah. Semua ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua perbuatan kita itu dinisbatkan kepada Allah. Setiap kebaikan-kebaikan kita dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau keburukan ya kita nisbatkan kepada diri sendiri. Ma asabaka man asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi kalau ada kebaikan yang menimpa kamu, yang datang kepada kamu, maka kebaikan itu kau nisbatkan kepada Allah. Tetapi kalau keburukan yang datang kepada kamu, maka keburukan itu nisbatkan kepada diri kita sendiri. Ya. Ini, jadi apa tadi? Manusia itu punya kemuliaan dan kesempurnaan. Hanya saja bagaimana caranya kita mencapai kembali sempurna itu. Maka sebenarnya kalau dalam dunia tasawuf, sebenarnya kerja kita ini bukan mengisi. Kerja kita ini adalah menghilangkan tutup-tutup yang ada dalam diri kita. Ya. Apa saja penutupnya? Itu kita kan sudah jelaskan kesempatan yang lalu. Ada namanya kebodohan, ada namanya hawa nafsu, ada namanya keakuan. Jika tiga tutup ini sudah terangkat dari dalam diri manusia, maka dia akan menemukan namanya kebahagiaan dalam hidupnya. Karenanya maka agama ini datang sesungguhnya hanya untuk menyingkap tiga tutup ini. Akidah untuk menyingkap kebodohan. Ya, kemudian syariah untuk menghilangkan hawa nafsu, mendidik atau menjinakkan hawa nafsu. Sementara akhlak itu untuk melenyapkan ego atau keakuan di dalam diri kita. Nah, kemudian dilanjutkan wa bidzalika tahsulu lahu ma'rifatullahi ta'ala, dan dengan itu maka mencapai baginya mencapai ma'rifatullahi ta'ala, ma'rifat kepada Allah taala, wa jumlatu ajaibi sunaihi, dan beberapa keajaiban dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa?
bahwa orang yang sudah kembali mencapai sempurna jiwanya, maka dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ma'rifat itu apa? Orang ma'rifat itu bukan orang yang memandang dirinya sempurna, tapi memandang Allah yang maha sempurna. Gitu ya. Jadi orang makrifat itu bukan menganggap dirinya paling berilmu, dirinya paling mulia, ya, dirinya paling tinggi, tidak. Justru sebaliknya, orang ahli makrifat itu menganggap dirinya itu adalah hakir, menganggap dirinya itu hina, menganggap dirinya itu fakir, yang selalu dalam keadaan butuh selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang makrifat. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Menurut beliau adalah ketika kau mengenal bahwa dirimu hakir, hina, maka engkau akan mengenal Allah Al-Hamid yang maha terpuji. Ketika engkau mengenal dirimu fakir, ya, fakir, sangat fakir, sangat tidak miskin, maka kita akan mengenal Allah Al-Ghani yang maha kaya. Sehingga ketika dimanapun, dalam situasi apapun, kita menjadi tenang. Kenapa? Karena kita bersama dengan Dia, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ini berada dalam kemiskinan, tetapi kita bersama dengan yang maha kaya. Hati kita jadi tenang. Gitu? Boleh jadi sekarang saya ada dalam kesempitan, tetapi saya juga bersama dengan Al-Basit yang maha melapangkan. Gitu? Yang maha melapangkan. Inilah yang membuat orang tenang karena menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Gitu ya. Selama ini kan berpikir, wah aku ini lebih mencintai diriku ketimbang Allah kepadaku. Tidak. Justru Allah itu mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah menyampaikan cinta Allah kepada hambanya melebihi daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Coba kita bayangkan, ketika anak sakit, jika diberi pilihan oleh Allah, kamu yang sakit atau anakmu yang sakit, maka seorang ibu akan memilih dirinya saja yang sakit. Anak saya jangan sakit. Kan gitu kan? Nah itu menggambarkan betapa cintanya ibu begitu besar kepada anaknya. Bahkan lebih besar daripada anak itu mencintai dirinya sendiri. Lah itulah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kecintaan Allah kepada kita melebihi daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Sehingga jika ada kenyataan atau realita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita impikan, jangan kemudian mencurigai Allah. Jangan kemudian berburuk sangka kepada Allah. Pasti di balik itu ada kebaikan yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makrifat ini menjadi buah dari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan akhir dari kita beribadah tidak ada lain agar kita makrifat, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu mengenal Allah, kita akan selalu dalam keadaan bahagia. Apapun yang terjadi di luar kita. Misalnya begini, selalu saya contohkan ini. Dulu, sebelum kita mengenal bahwa orang yang berbuat buruk kepada kita, itu atas kehendak orang itu secara independen. Sehingga kemudian kita mencari cara bagaimana membalas keburukan dia juga dengan keburukan. Bahkan mungkin kita dendam. Kenapa kita berhenti kepada pemahaman bahwa yang melakukan keburukan itu adalah orang itu. Sehingga kita bahkan bermusuhan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena kita masih memandang bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah orang itu. Padahal kalau ketika orang sudah ma'rifat kepada Allah, tidaklah orang melakukan sesuatu kecuali Allah mengizinkannya. Ya toh? Kecuali Allah mengizinkan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tiada yang kalian kehendaki kecuali itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian kita sadar nih, oh ternyata perbuatan makhluk itu juga perbuatan Allah.
Wah, ini kan luar biasa. Perbuatan makhluk itu juga perbuatan Allah sebenarnya. Apa yang kita sampaikan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tiada wa ma khalaqakum dan wa ma khalaqakum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Ya toh? Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Berarti orang memaki kita, mencemooh kita, bahkan menjatuhkan kita, itu juga sebenarnya adalah perbuatan Allah. Nah, kalau itu perbuatan Allah, lalu bagaimana sikap kita? Kita harus yakin di balik setiap perbuatan Allah itu pasti ada kebaikan yang hendak sedang Allah rencanakan buat kita. Contohnya, kan selama ini kita berpikir nikmat itu hanyalah sesuatu yang nampak. Ya, punya rumah, punya mobil, dihargai orang, dipuji-puji orang, itu kan nikmat, ya kan? Padahal ada nikmat yang jauh lebih tinggi daripada itu semua. Apa? Nikmat batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya mobil, namun dia masih mengeluh, berarti dia diberi nikmat lahir namun tidak diberi nikmat batin. Jika dia mungkin hanya punya sepeda motor tapi hatinya bersyukur kepada Allah, nikmat lahirnya kecil tapi nikmat batinnya melimpah. Kenapa? Karena ada syukur. Dan syukur ini nikmat. Syukur ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hikam, orang yang mendapatkan nikmat-nikmat zahir, dia hanya mengenal rizki. Mengenal rizki, mengenal kekayaan. Tetapi orang-orang yang diberi namanya syukur, diberi namanya sabar karena nggak punya apa-apa dia bersabar, maka dia diberi oleh Allah sifatnya Allah. Diberi sifatnya Allah. Orang bersyukur itu kan, kita kan tidak bisa bersyukur kalau Allah tidak memberi kita asyakur. Ya toh? Yang maha bersyukur itu tidak memberi kita sifat syukur. Sifat syukur itu miliknya siapa? Sifat syukur itu miliknya Allah. Maka hanya orang-orang tertentu yang diberi oleh Allah sifatnya Allah. Ya, sifatnya Allah, bukan nikmat dari Allah, tapi ini sifatnya Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Ya, misalnya tadi dia diejek oleh orang, dimaki oleh orang. Lah, boleh jadi ternyata Allah ingin memberikan kenikmatan akhirat yang sangat bernilai tinggi kepada kita dengan kita bersabar. Ya, dengan kita bersabar. Dengan kita ridho atas perlakuan orang seperti itu. Ya bersabar saja, pahalanya tanpa batas. Ya toh? Sabar saja pahalanya tanpa batas. Apalagi ridho. Maka di dalam Al-Hikam disebutkan begini. Satu zarroh amal batin itu lebih baik daripada satu gunung amal lahir. Gitu ya. Ini kan maksudnya gimana? Berarti sholat yang banyak itu sebenarnya sedikit dibandingkan sabar yang hanya sekali saja sabar. Kenapa? Karena setiap amal lahir pasti ada batasnya. Amal lahir itu ada batasnya, tapi amal batin itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena hati ini nggak ada ruangannya. Ya, kalau amal lahir kan perlu ruang, perlu waktu, ada batas waktu, ada batas ruang. Sementara amal batin itu nggak ada batasnya. Nah, orang sabar itu, orang dengan bersabar mendapatkan pahala tanpa batas. Bayangkan seperti saya dulu sudah pernah ya di sini ya. Bagaimana dengan sabar orang itu bisa mengajak siapa? Mengajak istrinya, mengajak ayahnya, mengajak anak-anaknya ke surga bersama dia. Ya, berkat apa? Berkat kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, katanya malaikat. Keselamatan bagi kamu yang telah bersabar dan engkau mendapatkan kenikmatan, ya, kenikmatan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita mendapatkan pahala yang surplus dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini bisa mengajak saudara kita, bisa mengajak anak-anak dan mungkin ayah dan ibu kita ke surga bersama kita. Oleh karena kesabaran. Apalagi ridho, ya, apalagi ridho. Wah, ridho itu luar biasa nilainya. Ya, ridho itu luar biasa nilainya. Ridho itu apa? Ridho itu tidak resisten dengan apapun yang datang kepadanya.
Saya pernah buat apa namanya perenungan, ya. Saya merenung. Coba kita baca surat apa namanya surat Al-Fajr itu yang terakhir itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat terakhir ya. 27 sampai 30. Ya. Hmm. Jadi ini sebenarnya adalah level ya manusia. Pertama dia mendapatkan mutmainnah. Setelah itu naik lagi mendapatkan rodiyah. Ridho, kemudian dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ridho itu dia fadkhuli fi ibadi. Maka dia dimasukkan oleh Allah dalam golongan hamba-hamba khususnya. Ya. Maka dia mendapatkan apa? Kebahagiaan di dunia. Dan nanti di surga dia mardiyah. Mardiyah itu apa? Dalam keadaan selalu diridhoi oleh Allah. Jadi pertama, di dunia dia menyesuaikan dengan kehendak Allah. Tapi nanti di akhirat Allah menyesuaikan dengan kehendak dirinya. Makanya selalu disebutkan bahwa di akhirat itu sudah tidak ada lagi jarak antara kita dengan keinginan. Ingin apa langsung muncul, ya kan? Itu kenapa? Karena apa yang menjadi keinginan kita itu menjadi keinginan Allah. Tapi di dunia ini agar kita bahagia, apa yang menjadi keinginan Allah itu jadi keinginan kita. Ya, sekemauan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan fadkhuli fi ibadi. Jadi kalau orang yang ridho, maka dia akan masuk dalam golongan hamba-hamba khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan sementara nanti orang-orang yang berada di surga itu mardiyah, sudah diridhoi oleh Allah. Jadi seperti apa? Kita kalau di dunia ini kita berjuang untuk selalu sefrekuensi, sekemauan dengan Allah. Nanti di akhirat justru Allah yang selalu sekemauan dengan kita. Di sana itu sudah tidak ada lagi jarak ya kan antara kita dengan keinginan. Ingin apa saja kita. Ya ingin sate misalnya. Ya langsung muncul tanpa harus kita berproses. Karena di sana nggak ada proses. Kalau di dunia ini ada hukum sebab akibat, ada proses masih. Tapi di sana tidak ada proses. Apa yang diminta langsung muncul. Ya, tidak lagi ada perdebatan di situ ya, langsung diberi kenapa? Karena dia berada dalam makom mardiyah, diridhoi oleh Allah. Apa yang menjadi kemauannya itu menjadi kemauan Allah. Tapi selama kita di dunia, ya kemauan kita haruslah mengikuti kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya simple ya untuk bahagia itu. Ya, tapi sulit untuk dilaksanakan. Apa? Kalau ingin bahagia di dunia ya udah ridho aja dengan apa yang ditetapkan Allah, itu bahagia. Ya coba, enggak selisih dengan Allah lah. Diberi ini ya Allah alhamdulillah, ya. Ridho dengan Allah itu bahagia. Ya, bahagia. Tapi kalau selama kita masih berselisih, sulit untuk bahagia. Tidak harus dengan Allah, dengan sesama saja, dengan suami, dengan anak, ada pertentangan itu rasanya beda ya suasana hati kita kan. Tidak akan ada kebahagiaan di situ. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan
ma'rifat ini, kita harus tahu tadi bahwa semua perbuatan itu adalah minallah. Di dalam Al-Quran disebut kul kullum min indillah. Katakan semua itu dari sisi Allah. Karena dari sisi Allah, maka orang itu tidak akan pernah menyalahkan siapa-siapa. Ya, tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Apalagi menyalahkan Allah, nggak mungkin. Tapi yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Maka kita belajar kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah sampai mencapai ma'rifat. Mencapai ma'rifat. Ketika dia jatuh dalam kejatuhannya ke bumi, dia tidak menyalahkan iblis. Tidak menyalahkan Sayyidah Hawa. Tidak menyalahkan buah khuldi. Apalagi menyalahkan Allah. Tapi dia memilih menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sejak awal dia tahu bahwa Allah itu maha sempurna, Allah maha suci dari segala kesalahan. Nah, lalu kemudian dari situ Nabi Adam alaihi salam tahu sebenarnya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Tetapi dia tidak mau menyalahkan Allah. Kenapa? Karena pasti ada hikmah-hikmah yang akan disiapkan oleh Allah di balik saya turun dari surga ini. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu adalah dilahirkannya manusia agung yang dirindukan oleh manusia sepanjang sejarah, yakni Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi Muhammad pada saat diciptakan Nabi Adam itu hanya berupa nur, berupa cahaya saja. Dan semua orang mengeluk-ngelukkan, semua orang itu menginginkan bertemu dengan Rasulullah ini. Bagaimana Nabi ini punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai namanya digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua rindu. Maka kemudian diturunkanlah siapa tadi? Nabi Adam. Karena kalau Nabi Adam enggak turun ke mana? Ke bumi, enggak ada namanya perkembangbiakan. Ya, tidak akan lahir namanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya hikmahnya. Sehingga kemudian di dalam kitab Qutul Qulub di dalam kitabnya Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu dijelaskan begini. Sesungguhnya ketika Nabi Adam itu diturunkan dari surga, maka Nabi Adam juga diberitahukan tentang hikmah-hikmah di balik dia turun ke surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah, betapa besarnya pengampunan Allah, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, jika engkau datang kepada Allah dengan menghinakan diri, maka kau akan didekap dengan pengampunan Allah. Didekap dengan welas asih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akhirnya Nabi Adam itu selamat, bahkan kemudian ini loh Nabi Adam yang saya banggakan, katanya Allah. Aku bangga pada Nabi Adam. Kamu kan bilang Nabi Adam ini, katanya kepada iblis, kamu bilang Nabi Adam itu newcomer, pendatang baru bau kencur, tetapi ternyata dia yang kupilih. Kenapa? Inilah, lihat kamu, bahwa Nabi Adam itu meskipun tahu ini skenerioku, tetapi dia tidak menyalahkan aku. Beda kan dengan iblis. Iblis menyalahkan Allah. Iblis menyalahkan Allah, bahkan dendam masih. Dendam kepada manusia. Manusia nggak berbuat apa-apa kok didendami sih oleh iblis. Ya toh? Iblis itu dendam pada manusia. Jadi nggak ingin manusia itu, ya. Sebab itu aku akan membuat mereka tersesat kecuali orang yang mukhlas. Katanya siapa? Iblis. Siapa mukhlas itu? Mukhlas itu adalah orang yang merasa amalnya itu bukan amalnya, tetapi amalnya, amal Allah yang dinisbatkan kepada dirinya. Ada kan beda. Mukhlis sama mukhlas itu beda. Ya, mukhlis sama mukhlas beda. Kalau mukhlis itu menjadikan Allah sebagai tujuan dari amalnya. Tetapi kalau mukhlas itu merasa bahwa amalnya itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian selanjutnya, wa bihi yukhallisu nafsahu min yadi syahwat wal ghadab wa tasulahu sifatul malaikah. Ya, dan dia melepaskan pada dirinya dari cengkraman syahwat dan ghadab dan sampai dirinya pada sifat-sifat malaikat. Tadi sifat-sifat malaikat sudah kita jelaskan bahwa malaikat itu hanya ingin tunduk ya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yudhfaru bis-siba' wal bahaim. Lalu dengan demikian dia menaklukkan sifat-sifat kebuasan dan kebinatangan dan menjadikan kuatasiru kulluhu musakhkharatan lahu kama qala subhanahu wa ta'ala, kemudian menjadikan semuanya itu tunduk kepadanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'a, dan Allah menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi jami'an semuanya. Nah, ini manusia itu ketika sudah mampu menaklukkan dirinya, itu sudah bisa menaklukkan alam semesta ini. Karena tadi apa? Karena manusia itu, alam semesta ini diringkas dalam diri manusia. Makanya tidak salah kalau dulu itu orang punya kemampuan. Kata guru saya, ketika dia mau ngambil kelapa, ya pohon kelapanya itu justru yang ke bawah gitu, bukan dia yang naik. Yaitu kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang mampu mengendalikan dirinya. Ya kalau nggak mampu mengendalikan dirinya ya nggak bisa lah mengendalikan alam ini. Jadi yang pertama kali yang perlu kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Hawa nafsu, keakuan itu yang perlu kita kendalikan. Nah, lalu bagaimana agar kita ini mampu mengendalikan? Kita sadar bahwa kita nggak mampu mengendalikan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam kondisi dan situasi apapun itu bergantung hanya kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan kita merasa bisa. Jangan pernah merasa bisa. Kita ini bisa melakukan segalanya itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita ini selain bersolawat banyak baca la haula wala quwata illa billah. Kenapa orang-orang yang ada orang mendapatkan kemudahan dalam hidupnya sering-sering banyak baca la haula wala quwata illa billah. Ya, di dalam kitab Abwaul Faraj itu disebutkan oleh Abu Said Alawi Al-Maliki, kalau kamu punya kesulitan rizki, punya kesulitan hidup, banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah. Menyadari bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Yang punya kekuatan, yang punya daya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita ini sudah merasa lemah, maka Allah akan datang kepada kita, akan menolong kita. Seperti anak itu tiba-tiba dia jatuh, ya hanya menangis saja, nggak bilang apa-apa. Wahai ayah, saya jatuh, ini saya luka, nggak menjelaskan itu. Dia jatuh nangis, langsung ibunya atau ayahnya datang menolong dia. Demikian juga kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita merasa lemah, kita merasa jatuh, kita merasa terluka, kita dalam kesulitan, merasa sulit, maka nanti Allah yang akan menolong kita. Ya, Allah yang akan menolong kita. Dengan apa? Dengan mempraktekkan tadi, mengamalkan apa? La haula wala quwata illa billah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini jam 10:30, mungkin ada sharing nanti ya. Dan dulu deh. Ya. Kalau ada pertanyaan sampaikan aja. Uh, uh, kita coba untuk membahas tentang ini tadi terkait dengan malaikat ya. Malaikat itu sukanya adalah beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini berusaha untuk mempraktekkan apa yang dilakukan oleh para malaikat. Ya dengan bertasbih, bertahmid, dan juga dengan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang ingin mencapai makom kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala
Yang terakhir adalah dengan banyak sujud. Bagaimana disebutkan bahwa otak ini sebenarnya kondisi dalam kondisi sujud. Dan bayi pada saat berada di dalam rahim ibunya itu kebanyakan dalam kondisi sujud. Dan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di ikan hiu itu juga dalam kondisi sujud. Kondisi sujud. Ya, sujud ini adalah posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka guru saya menyampaikan jalan sebenarnya tercepat menuju Allah melalui sholat. Tapi inti dari sholat itu adalah sujud. Ya, sujud. Maka seperti halnya tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun itu ketika kalah perang tanding dengan Nabi Musa alaihi salam, lalu kemudian mereka itu mengatakan wa ulqiyas sahatu sajidin. Dia melakukan sujud. Orang-orang tukang sihir Fir'aun itu sujud. Qalu amanna birabbil alamin, lalu mengatakan kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, yakni Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Nah, ketika sujud itulah maka kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, sebagai kekasihnya. Kenapa tadi sujud itu begitu luar biasa dampaknya? Ya. Karenanya maka saya selalu meminta mempraktekkan ketika kita gelisah, ketika kita punya masalah, maka sujudlah. Sujud. Dengan banyak membaca juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka insya Allah semua masalah hidup kita ini akan dibukakan, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disebutkan bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu ada termasuk Ismul A'zam. Nama agung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Ismul A'zam? Ismul A'zam itu adalah nama yang kita ketika disebut nama itu, ya, ketika disebut nama itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang berdoa, tapi karena doanya. Ya, bukan karena kita yang berdoa, tapi karena doanya. Seperti misalnya, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita yang mengucapkannya, tapi karena ucapan atau nama Nabi Muhammad itulah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Ismul A'zam. Jadi Ibu, kalau ada masalah apa saja yang kayaknya pelik, tidak ada jalan keluar, bayangkan, tidak ada situasi yang paling sulit melebihi daripada situasi ketika Nabi Yunus berada di ikan hiu. Tetapi beliau tidak minta apa-apa kepada Allah. Ya Allah, saya minta belati ya Rob, ya minta ini. Enggak. Dia hanya baca istighfar, tasbih Nabi Yunus. Dan ternyata ya dengan kehendak Allah, lalu kemudian dia dikeluarkan dari ikan hiu itu, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka guru saya menyampaikan, sesungguhnya tadi manusia itu punya 3 hijab. Sebagaimana Fir'aun itu ditutupi oleh 3 kegelapan. Ya tak? Sebagaimana bayi juga berada dalam 3 kegelapan. Coba, bayi itu berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan rahim, kegelapan selaput, dan kegelapan perut. Ya kan? Ada 3 kegelapan. Sementara Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan. Nah, sama sebenarnya ketika bayi itu sudah mampu melewati 3 kegelapan. Kegelapan apa tadi? Rahim, selaput, dan kemudian perut. Maka dia bisa melihat matahari. Bisa melihat matahari. Dari orang kalau sudah mampu menembus 3 kegelapan, kebodohan, hawa nafsu, dan keakuan, dia bisa mendapatkan matahari ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Ya caranya itu ternyata hanya satu, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Merendahkan diri dengan apa? Dengan istighfar. Sujud sambil istighfar. Tubuh kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan sujud. Ucapan kita juga merendahkan diri di hadapan Allah dengan istighfar. Nah, ketika sujud itu, Bu. Ketika sujud itu sesungguhnya yang ditempelkan ke tanah itu kan ada 4 anggota tubuh. Ya, tangan, kemudian kening, kemudian hidung, kemudian kaki, ya, lutut ini. Sebenarnya itu maksudnya apa? Ketika kita sujud,
kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Kening ini adalah perlambang ilmu. Ya toh? Kalau tangan ini perlambang kekuasaan. Kalau kaki itu perlambang dari keinginan. Kemana kaki melangkah gitu ya. Nah, keinginan. Kemudian sementara hidung ini adalah tanda nafas atau hidup. Jadi kita kembalikan kudroh, kekuasaan, kekuatan kita kepada Allah. Kita kembalikan kehendak kita kepada kehendak Allah. Mengembalikan ilmu kita kepada ilmunya Allah. Ya, bahkan mengembalikan hayat kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya memang dulu saya diajari oleh guru saya. Banyaklah sujud. Pada saat pertama kali sujudnya itu bisa 15 menit itu pusing. Pusing. Ternyata setelah sudah terbiasa nggak pusing, biasa, bahkan tertidur dalam sujud. Guru saya itu namanya Kimas Yusuf itu, ternyata beliau ini ahli dalam ibadah kan. Jadi kalau kemarin misalnya saat haji, itu beliau umroh itu 23 kali. Masa haji ada yang umroh sampai di 23 kali? Enggak ada. Mungkin 7 kali. Ya 7 kali. Tapi beliau itu umroh bersama jamaahnya itu 23 kali. Ada yang enggak kuat 20 saja. 20 kali. Berarti kan luar biasa. Ya toh? Beliau tidurnya itu tidak tidur seperti biasa. Tidurnya itu sujud. Jadi pakai bantal, dia tidur gini. Jadi hanya sebentar saja. Dan ternyata kalau sujud itu dari hasil penelitian, sujud itu kan darah ke otak ya. Darah ke otak ini kan lancar itu ya kalau sujud. Jadi orang cerdas itu karena banyak sujud. Nah, karenanya maka dalam situasi dan kondisi apapun dekatilah Allah. Dengan cara apa mendekati Allah? Dengan cara sujud. Ya kan? Kan Allah mengatakan apa? Idza wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, apabila wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi dari hamba-hambaku, anni tentang aku, ya. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat, sangat dekat. Lalu bagaimana cara jiwa kita ini dekat kepada Allah? Maka fisik kita ini dekat dengan Allah lewat sujud. Dan perkataan kita juga dekat dengan Allah lewat istighfar. Maka tidak ada sebenarnya jalan tercepat menuju Allah itu ya, kecuali ya sujud dan istighfar itu. Jalannya istighfar aja. Mohon ampun kepada Allah. Selain kita banyak sholawat, juga banyak istighfar. Mari kita bahas di apa di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal surat apa ya? Surat 8 ya, surat 8. Ayat 33 kalau nggak salah. Nah. Ya, 33. Nggih. Wa ma kana li'adzibahum. 33. Tiga tiga, benar. Wa ma kana li'adzibahum. Ya, benar. Nggih. Satu ayat.
Jadi kunci kita mendapatkan kebahagiaan dan dijauhkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini banyak istighfar, juga banyak apa? Banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti akan saya kirim ke grup tentang sholawat yang di dalamnya mengandung istighfar. Ya, sholawat Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas ini adalah guru dari Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya, Ali Al-Khawas itu mencapai ya makom yang sangat tinggi karena setiap hari beliau itu selalu membaca sholawat yang di dalamnya juga ada istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, apalagi kemudian dipadukan dengan sujud, ya sujud. Ya, kita terakhir ya, terakhir kita lihat di surat Al-A'raf, ya, Al-A'raf ayat 206, 206. Ayat terakhir surat Al-A'raf. Ya, ayat. Innal ladzina ini. Ya. Jadi ini adalah golongan yang berada di sisi Allah, yang dekat kedudukannya dengan Allah. Dia tidak ada kesombongan, berarti dia tawadu, merendah dan serendah-rendahnya, bertasbih kepada Allah dan sujud. Dan mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mungkin perlulah kita praktekkan di luar sholat, kita banyak sujud. Ya, banyak sujud. Dan sujud ini adalah jalan untuk bisa memupus keakuan. Karena kan kita tahu keakuan itu memang penting, tapi keakuan itu yang banyak membuat kita sakit. Ya, membuat kita sakit. Makanya dengan cara kita banyak sujud, insya Allah nanti akan ada perubahan-perubahan ya terhadap jiwa kita. Karena memang ngaji seperti ini tidak cukup hanya kita taklim, tapi juga harus ada namanya tazkiyah dengan mujahadah, dengan riyadhah, bahkan praktek nyata yang harus kita lakukan. Bahkan ada seorang murid itu yang diminta apa? Datang ke makam untuk minta-minta. Sebenarnya itu bukan datang dari jiwanya, hanya untuk membuat jiwanya itu tidak ada lagi ego, tidak ada perasaan sombong. Minta-minta itu kan perlu mental yang kuat. Minta-minta sama orang, dia tidak pernah minta-minta, disuruh minta-minta. Tapi setelah minta-minta, dia uangnya itu tidak diberi untuk dirinya. Mungkin diberikan kepada masjid, diberikan kepada apa, itu hanya untuk menghilangkan ego, keakuan yang ada di dalam dirinya. Ya, seperti Gus Rory itu minta bagian-bagian muridnya itu minta-minta. Minta-minta di ampel, minta di apa itu, tapi bukan berarti untuk dia. Karena kan orang kan akan menganggap dia rendah. Yang menganggap orang dia kok masih muda minta-minta gitu ya. Ya sebenarnya untuk mengikis namanya ego atau keakuan ini. Ya, cara tercepat mengikis keakuan ya dengan banyak sujud. Banyak sujud di hadapan Allah. Dan ini tidak dilakukan oleh iblis. Ya, karena iblis itu pun masih punya ananiyah, keakuan, sehingga sulit dia untuk sujud di hadapan Allah. Makanya kunci kita nggak bisa berdoa macam-macam sama Allah. Karena ilmu tentang berdoa nggak banyak, kita tahu teks-teks doa nggak banyak, kita udah sujud saja di hadapan Allah. Merendahlah di hadapan Allah. Allah Maha mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah Maha mengerti. Ya, kalau guru saya menekankan ya, bahkan dulu itu ketika guru beliau sudah wafat, pernah mengajarkan kepada Buya, gurunya sudah wafat, mengajarkan untuk sujud di dalam hati. Sujud di dalam hati. Baik sujud di dalam hati. Dia selalu merendah di hadapan siapapun saja. Kita menganggap bahwa kita ini di hadapan siapapun, saya bukan siapa-siapa. Ya, saya menganggap semua orang itu jauh lebih mulia daripada saya. Itu efek dari sujud seperti itu. Tapi kan kalau enggak kan sulit kan, selalu menganggap kita yang lebih
unggul daripada orang lain. Ya, dan di hadapan Allah kita ini ya hina tanpa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan zikir ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ja'alna sakinatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ij'alna sakinatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ij'alna sakinatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ij'alna sakinatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ja'alna sakinatan Rabbi is'ad abna'ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi is'ad abna'ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi is'ad abna'ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi is'ad abna'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على سيدنا محمد وآله كما أنت أهل واغفر لنا والمسلمين كما أنت أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين terima kasih ya Rabb Kau telah menjadikan kami sebagai manusia ya Rabb sebagai makhluk pilihan-Mu ya Arhamar Rahimin ya Akramal Akramin jagalah kami ya Rabb untuk bisa memegang amanah sebagai manusia ya Rabb yang Kau ciptakan untuk menyembah-Mu ya Rabb yang Kau ciptakan untuk beribadah kepadamu ya Arhamar Rahimin terima kasih ya Rabb Kau telah menjadikan kami sebagai orang yang beriman kepada Engkau ya Rabb Bukankah iman ini yang akan mengantarkan kami kelak ke dalam syurga-Mu ya Arhamar Rahimin
Bukankah iman ini yang akan menyelamatkan kami dari neraka? Ya Arhamar Rahimin. Terima kasih ya Rabb. Mungkin banyak di antara saudara-saudara kami yang belum kau beri iman di dalam dadanya ya Arhamar Rahimin. Sementara engkau sayangi kami ya Rabb dengan menitipkan iman di dalam dada kami ya Rabb. Kau lahirkan kami sebagai orang beriman ya Rabb. Maka sertailah hidup kami dengan iman kepadamu ya Rabb. Dan ketika ajal kami tiba ya Rabb, maka engkau berikan dan pahatkan iman ini tetap di dalam hati kami ya Arhamar Rahimin. Dengan senantiasa menyebut namamu ya Rabb. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terima kasih ya Rabb. Kau telah menjadikan kami sebagai umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menangis di setiap malamnya mendoakan umat-umatnya. Setia seorang nabi yang selalu menangis merindukan umat yang mencintainya. Seorang nabi yang siap untuk dalam keadaan lapar, dalam keadaan perutnya lapar ya Arhamar Rahimin, hanya memikirkan umatnya ya Arhamar Rahimin. Seorang nabi yang ketika hendak menemuimu ya Rabb dalam sakaratul mautnya, dalam ajalnya, tidak ada yang diucapkan dari lisannya kecuali kerinduan kepada umatnya. Ummati, ummati, ummati. Tiada yang paling dicintai beliau bahkan melebihi daripada dirinya sendiri, lebih daripada umatnya ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jika kelak engkau memanggil hamba ya Rabb, penuhilah hati ini dalam kecintaan dan kerinduan kepada kekasihmu ya Rabb Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, senyapang kami kau masih beri hidup ya Rabb, maka ringankan bibir ini bersolawat dan memuja-muji kekasihmu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyapang kami masih hidup ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kendati dalam mimpi ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Dan ketika kelak kau memanggil hamba ya Rabb, panggillah hamba ya Rabb sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak ketika kami berada di padang mahsyar ya Rabb, ketika semua orang memikirkan dirinya sendiri, ketika ibu lupa kepada anaknya, ketika anak lupa kepada ibunya, ketika pemimpin lupa kepada rakyatnya, tapi ada orang yang begitu besar cintanya kepada umatnya. Dia mencari ummati, ummati, ummati ya Allah ya Arhamar Rahimin. Izinkan kelak ketika yaumul mahsyar ya Rabb, kami memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pun dipandang oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mata kasih sayangnya ya Rabb. Izinkan kelak ketika hari kiamat itu tiba ya Rabb, kami bisa berdekatan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bisa berjabat tangan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, inilah anak-anakmu ya Rasul. Inilah umatmu ya Rasul. Semoga kelak kami ya Arhamar Rahimin
satu rombongan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di bawah bendera yang dibawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju telaga Haud, telaga yang disediakan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, tanamkan di dalam hati kami kecintaan kepada Engkau dan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di dalam hati anak-anak kami ya Rabb kecintaan kepada Engkau dan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, jagalah anak-anak kami ya Rob agar berpegang teguh kepada millah, kepada agama yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindarkan mereka ya Rob, anak-anak kami dari fitnah yang menjauhkan mereka dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ولك الحمد منك بك في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.